Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang sejumlah koleksi-koleksi saya yang merupakan penutup kepala. Ada banyak orang tidak menyukai penutup kepala dan ada banyak orang yang memiliki penutup kepala sebagai bagian dari kehidupannya dan penampilannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya terhadap koleksi-koleksi yang merupakan penutup kepala. Dan tentu saja sahabat YouTube dan dusana-dusana, ikuti konten ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penambah semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaru. Dan ini adalah edisi pertama dari kisah-kisah penutup kepala koleksi saya. Oke. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, kali ini pada episode pertama ini tentang penutup kepala, saya ingin berkisah tentang koleksi pertama saya di antara sejumlah koleksi yang ada pada saat ini. Nah, kali pertama ini saya akan berkisah tentang sebo ini. Nah, ini sebuah sebo. Di sini sama orang Minang, ini adalah sebo namanya ini. Sebo ini ada dua macam, ada sebo yang macam ini sebo gaul ini. Dan kalau sebo yang banyak dipakai oleh masyarakat daerah pegunungan ya, daerah Dare, itu adalah sebo yang ada lubang untuk matanya ini. Tapi ini sebo gaul, alhamdulillah. Saya akan berkisah tentang bagaimana saya mendapatkan sebo ini. Sebo ini sudah cukup lama usianya ini para sahabat YouTube dan dusana-dusana, sudah bertahun-tahun, tapi masih tetap saya pakai dan terpelihara dengan baik. Dan saya ingin berkisah, sebo ini dihadiahkan oleh Ajo Darlis Sofyan. Jadi Ajo Darlis Sofyan ini adalah salah seorang wartawan yang pada mulanya adalah seorang loper koran ya, dan kemudian menjadi wartawan, kemudian menjadi tim redaksi, dan kemudian juga menjadi akhir karirnya adalah menduduki posisi puncak di penerbitan surat kabar harian Senggalang. Al-Fatihah untuk beliau saat ini sudah mendahului kita. Ajo Darlis ini adalah orang Sungai Garinggiang, dan kami kebetulan sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, sebuah surat kabar yang sampai hari ini masih terbit, harian Senggalang, terbitan Padang, Sumatera Barat. Salah satu koran yang masih bertahan sampai saat sekarang di Sumatera Barat di era digital yang kian berkembang ini. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, suatu kali saya berjumpa di kantor kami itu di Jalan Veteran nomor 17 Padang dengan Ajo Darlis Sofyan ini. Jadi waktu itu dia mengatakan kepada saya bahwa dia beberapa waktu lagi akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kemudian ya ada percakapan pendek sebagai untuk mencairkan suasana. Saya
berkata kepada beliau, nanti kalau pulang dari haji saya ingin dibawakan topi haji itu. Dan beliau menjawab dengan insya Allah. Padahal para sahabat YouTube dan Nusana, saya sama sekali dalam hidup saya dari masa kecil saya sampai saya remaja, sampai saya dewasa, saya sebenarnya tidak menyukai memakai penutup kepala. Jadi penampilan sehari-hari saya tidak menyukai penutup kepala. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal spontan yang saya ucapkan itu ternyata akhirnya merubah penampilan saya, seperti yang sahabat-sahabat YouTube dan Nusana lihat pada hari ini. Saya selalu tampil di konten saya dengan memakai penutup kepala. Mungkin bentuknya yang berbeda-beda, tapi intinya tetap memakai penutup kepala. Sahabat YouTube dan Nusana, itulah perubahan akan usia, akan waktu, akan kesukaan, dan semuanya adalah perubahan. Di dalam kehidupan manusia, perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa-biasa dan sewajarnya. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya akan ada perubahan. Dan tentu saja perubahan itu bentuknya berbeda-beda dan juga disebabkan oleh bermacam hal, dan pada akhirnya juga adalah yang namanya perjalanan hidup. Sahabat YouTube dan Nusana, pada waktu kemudian waktunya memang Ajo Darli Sofyan itu alhamdulillah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, dan ketika beliau pulang ada berjarak beberapa hari dia tidak bertemu dengan saya, tapi sudah mendekati waktu 3 pekan kemudian dia berjumpa lagi dengan saya dan teringat akan permintaan saya untuk sebuah topi haji. Ternyata topi haji yang dia bawa mungkin jumlahnya terbatas ya. Dia tidak sempat memenuhi janjinya untuk memenuhi permintaan saya itu. Ternyata esoknya Darli Sofyan itu memberi saya sebuah sebo. Sebo ini adalah pemberian dari Ajo Darli Sofyan, para sahabat YouTube dan Nusana. Dan sampai hari ini saya masih tetap memakainya dan alhamdulillah masih saya rawat dengan baik. Dan sudah beberapa kali keterlupaan ya, nyaris hilang, tapi kemudian alhamdulillah sampai hari ini masih berada di tangan saya. Masya Allah. Sahabat YouTube dan Nusana, kalau kita lihat sepintas, sebo ini bagi masyarakat Minang, terutama di daerah Dare, ya daerah pegunungan, umumnya laki-laki pada waktu siang ataupun pada waktu malam sudah memakai sebo. Umumnya memakai sebo ya, dan sebonya mungkin secara bentuk tidak seperti ini. Sebonya ada untuk matanya, jadi ada terlihat matanya gitu, karena lokasi daerah mereka adalah lokasi pegunungan yang berudara dingin, jadi untuk penghangat, jadi bukan untuk gaul. Jadi dengan terimanya sebo ini, ternyata alhamdulillah para sahabat YouTube terinspirasi saya menulis sebuah essay atau picture ya. Dan feature itu berjudul Sebo, dan itu sudah dimuat di Singgalang Minggu, tidak beberapa jarak setelah saya diberi ini. Dan kalau para sahabat YouTube dan Nusana pembaca harian umum Singgalang pasti pernah membaca salah satu tulisan saya mengenai
sebo ini. Pada mulanya para sahabat YouTube, saya pikir Ajo Darlis ini karena tidak dapat memberikan sebuah topi haji kepada saya, maka dia belikan saya sebuah sebo hasil produksi lokal. Jadi di daerah ini ada juga konveksi ya untuk pembuatan semacam sebo ini, dan biasanya di Sumatera Barat dikenal dengan buatan ampe-angke. Jadi semula saya mengira ini adalah buatan ampe-angke. Tapi setelah saya pakai, kemudian saya mencuci. Waktu mencuci itu terlihatlah sama saya, ternyata ada label di bagian dalam sebo ini adalah Made in China. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ternyata yang saya kira adalah buatan ampe-angke, ternyata buatan Cina. Dan itu dia bawa dari Mekah. Nah, begitulah sahabat YouTube dan sana-sana. Nah, jadi apa makna yang datang kepada saya pada masa itu? Ternyata mungkin kalau saya berpikir sedikit agak religius ya, mungkin Ajo Darlis ini melihat saya masih di dalam kondisi yang masih parewa. Itu parewa itu adalah manusia yang spesifik ya, laki-laki yang ada di Minangkabau, yang mempunyai sifat yang masih belum punya perhatian yang mendalam untuk menjalani kehidupan keagamaan. Namun dalam hal itu saya melihat ini ada sisi positifnya. Mungkin dia melihat saya seperti begitu karena keseharian saya selengean dan tidak ada tanda-tanda saya memiliki perhatian kepada hal-hal yang religius. Tapi itu tidak apa-apa, saya tidak berkecil hati. Namun terus terang saya lebih melihat walaupun ini sebuah sebo, sebuah penutup kepala, tapi ini intinya adalah bahwa kepala itu juga tidak hanya sekedar diperindah, tetapi juga harus dilindungi. Karena di dalam kepala kita terdapat otak, dan di kepala kita ada mulut, ada hidung, ada telinga, dan ada mata, dan ada juga rambut. Semuanya memiliki fungsi yang sangat kita butuhkan dan diperlukan oleh seorang manusia. Oke, sahabat YouTube dan Nusana, itulah sebuah kisah mengenai koleksi saya sebo, dan sebo ini ternyata sampai hari ini masih tetap saya pakai. Dan nanti pada edisi berikutnya atau episode berikutnya akan ada kaitan sebo ini dengan koleksi yang berikutnya yang saya miliki sampai hari ini. Oke, sahabat YouTube dan Nusana, sampai di sini cerita kita karena kita terbatas waktu dan hari sudah terlalu malam, dan ternyata orang kedai kopi ini tidak meletakkan kopi untuk minum malam saya, dan memang kopinya warungnya adalah warung milenial. Jadi tidak ada kopinya dan tidak ada orang warungnya. Oke, sahabat YouTube dan Nusana, salam